Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Sosiologi Pendidikan dan yang saya hormati teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak juga lupa para sahabatnya, para tabi'it-tabi'itnya dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Wiwit Awaliyah, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan peranata sosial guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang pendidikan peranata sosial. Untuk pembahasannya itu ada 4 poin. Poin yang pertama ada pengertian pendidikan dan peranata sosial. Poin yang kedua ada ciri-ciri peranata sosial. Poin yang ketiga ada fungsi peranata sosial. Poin yang terakhir ada macam-macam peranata sosial. Baik, langsung saja ke poin yang pertama ada pengertian pendidikan. Dalam bahasa Yunani, pendidikan disebut pedagogis yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education yang berarti pengembangan atau bimbingan. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa pendidikan ini adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Nah, pendidikan ini berstruktur dan memiliki jenjang mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan sekolah menengah atas, dan pendidikan perguruan tinggi atau disebut universitas. Dan selanjutnya ada pengertian peranata sosial. Peranata sosial ini adalah sistem norma sosial yang mengatur norma segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hidup bermasyarakat. Nah, ketika hidup di masyarakat, kita selalu dihadapkan dengan sistem nilai dan norma yang sudah mapan. Bahkan, nilai dan norma masyarakat sudah eksis terlebih dahulu sebelum kita dilahirkan. Sebagai contoh, kita lahir dalam masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa menggunakan tangan kanan lebih baik dari tangan kiri ketika meminta. Contoh lain, di suatu kampung, misalkan seseorang bekerja sebagai TKW merupakan cara utama menaikkan mobilitas sosial. Cara lain yaitu pendidikan kurang populer, sehingga jika disuruh memilih, orang-orang lebih suka kerja di Hong Kong daripada menyelesaikan sekolah formal. Untuk selanjutnya, poin yang kedua tentang ciri-ciri peranata sosial. Di dalamnya ada tata tertib. Tata tertib ini dalam peranata sosial tentunya terdapat sebuah aturan main atau kita kenal dengan tata tertib. Karena dengan tata tertib inilah akan tercipta suatu keteraturan sosial, bisa tertulis ataupun tidak tertulis. Contohnya adalah dalam peranata keluarga mempunyai sebuah aturan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak dan istrinya. Bila aturan ini tidak dilaksanakan ataupun dilanggar, maka peranata keluarga tidak akan utuh dan jadi hancur. Untuk selanjutnya ada tujuan. Pada hakikatnya, tujuan ini peranata sosial memiliki tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Misalnya, ciri-ciri peranata sosial dalam agama bertujuan untuk mengatur pola kehidupan umat agar tidak menyimpang dari ajaran agama. Selanjutnya ada memiliki usia lebih lama. Nah, peranata sosial ini pada umumnya memiliki umur lebih lama daripada umur manusia. Peranata sosial pada umumnya tidak mudah berganti atau berubah. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya peranata sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Peranata sosial yang telah diterima akan melembaga pada setiap diri anggota masyarakat dalam jangka waktu relatif lama sehingga dapat ditentukan memiliki tingkat kekekalan tertentu. Contohnya, tradisi silaturahmi pada waktu hari raya Lebaran merupakan tradisi turun-temurun dari dulu hingga sekarang. Untuk poin yang ketiga ada fungsi pranata sosial. Apa sih fungsi pranata sosial ini? Fungsinya itu memberikan pedoman pada anggota masyarakat dalam hal bertingkah laku serta bersikap dalam menghadapi masalah kemasyarakatan, menjaga keutuhan dan persatuan masyarakat, memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Maksudnya, sistem pengawasan masyarakat pada tingkah laku anggota-anggotanya. Untuk poin yang keempat ada macam-macam pranata sosial. Nah, di sini ada pranata keluarga. Pranata keluarga ini adalah bagian dari pranata sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan kerabat. Pembentukan watak dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh pranata keluarga yang dialami dan diterapkannya sejak kecil. Bagi masyarakat, pranata keluarga berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Pranata keluarga yang dasar utamanya adalah kasih sayang di antara sesama anggota keluarga dengan tujuan utamanya untuk pengembangbiakan dan pemanusiaan manusia. Lanjut, ada fungsi pranata agama. Fungsi pranata agama ini bagi masyarakat adalah mengatur hubungan manusia dengan Yang Maha Pencipta, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan norma agama yang dianut. Selanjutnya ada pranata ekonomi. Dalam sebuah rumah tangga, seseorang ibu mengatur semua kebutuhan yang disesuaikan dengan jumlah pendapatan perharinya. Untuk mencukupi suatu kebutuhan gizi keluarga, ibu tersebut membeli tempe sebagai sumber protein nabati yang baik untuk gizi keluarga dengan harga yang terjangkau. Keterbutuhan akan gizi protein nabati ini bisa tercukupi hanya dengan mengkonsumsi tempe. Seorang ibu ini tersebut sudah melakukan kegiatan ekonomi yang sebagai konsumen yang melakukan kegiatan pengaturan konsumsi barang dan jasa. Dan yang terakhir ada pranata politik. Di dalam hal ini dimaksud politik adalah semua usaha dan aktivitas manusia dalam rangka memperoleh, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pranata politik ini adalah serangkaian peraturan baik tertulis ataupun tidak tertulis yang berfungsi mengatur semua aktivitas politik dalam masyarakat atau negara. Pranata-pranata tersebut diciptakan masyarakat Indonesia sesuai dengan jenjang kewenangannya masing-masing dan dimaksudkan untuk mengatur atau penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.